Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom. Happy Sunday, apa kabarnya? Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari siapkan hati kita, mari buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Karena Yesuslah yang layak terima pujian kita hari ini. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sampaikan isi hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Bersama panggil namanya. Yesus sukacitaku, benar Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari nyatakan dengan iman percayamu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari bersama nyatakan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami mau katakan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari yang bersukacita berikan tepuk tangan yang terbaik. Lebih heran lagi buat Tuhan kita. Mari ambil waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu mengalir. Hari ini kami mau ingat-ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berhenti. Sampai hari ini kami boleh ada. Semua kemurahan-Mu,
semua pekerjaan tangan-Mu yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jangan ada pribadi yang berdiam diri. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terus sembah Dia, karena Dia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hadirat-Mu, perkenanan-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu, kami bawa hati kami Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku kedua tangan kita tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, katakan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya hatiku bersuka, amin, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersuka cita karena kami terlalu percaya pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Raja di atas segala raja. Bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan saya? Katakan, amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Dan mari bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Alfa dan Omega, amin. Mari dengan hati bersyukur bersama-sama pujikan. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our helps come from. Come on! Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Sing it! Our God is bigger than a giant. Our God is greater than a mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Hallelujah! Mari bersama-sama pujikan. Lord, we know how we overcome. It's through your word
it's by your blood. So we stand in faith and we lift up a song. Lord, we know how we overcome. Sing it! Our God is bigger than. Our God is greater than the mountain. Yes! Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh sekali lagi bertepuk tangan di atas kepala kita sambil mengingat kebaikan Tuhan. Amin. He is roaring like a lion, with the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving into power. As our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He is roaring like a lion, with the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with his power as the praises getting louder. No one better, no one higher. Sing! He's the great I am. He's the great I am. Yes, you are Jesus. Yes, you are. Our God is bigger than the mountain. Singing one more time, come on. Our God. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yes, you are. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Bersama-sama sorakan haleluya. Tuhan kita dahsyat. Berapa banyak yang mau memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi sekali lagi dan bersuka cita buat Tuhan kita. Amin. Dia Raja mulia, Dia Allah pemenang. Amin. Mari di hadapan Tuhan katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama kita pujikan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Bersama pujikan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Engkaulah Raja kami Tuhan. Sekali lagi bersama-sama pujikan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Kau berkuasa selamanya Tuhan.
ucapan syukur. Kami menyaksikan sendiri perbuatan-Mu yang heran dalam hidup kami, Tuhan. Mari umat yang sudah diurapi Tuhan bersama-sama nyanyikan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sorak-sorai kemenangan bagi Raja, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Mari bersama-sama panggil namanya Bapak Ibu Saudaraku. Yesuslah Raja. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Jemaat NDC yang terkasih, saya Samantha Juwita senang dan bersyukur dapat menyampaikan informasi serta kegiatan yang kami sajikan dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah. Dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 9 November pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Billy Langkang. Ikuti Encounter Night pada Rabu 8 November pukul 19 di NDC Central Park, Ruang Rafa. Mari berdoa, bersujud menyembah, membawa permohonan kita kepada Tuhan. Encounter Night akan live streaming di YouTube channel NDC dan untuk live Revival Night pukul 20 khusus Rabu ini ditiadakan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Laporan persembahan atau janji iman pembangunan NDC Peak 2 dapat dilihat di TV signage di area lobby dan akan diupdate secara berkala. Saudara yang rindu mendukung pembangunan melalui persembahan atau janji iman dapat memberikan melalui aplikasi NDC pada icon flying button atau melalui transfer ke rekening pembangunan berikut ini dengan mencantumkan nama atau inisial pada kolom keterangan. Dan mohon kirimkan foto slip transfer melalui hotline NDC di 0811 878 1312. Di kelas ini kami belajar bagaimana menjadi pemimpin bagi diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kami juga belajar untuk mengerti apa yang disebut God Purpose dalam hidup kami. Hasilnya, kami semakin intim dengan Tuhan, keluarga kami semakin balance, dan produktivitas kami semakin meningkat. Saudaraku, kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang. Oleh karena itulah, saya mendorong Anda untuk mengembangkan kepemimpinan Anda dengan mengikuti kelas Servant Godly Leader. Mari ikuti kelas SGL. Kelas Servant Godly Leader diadakan di NDC Living World pada Sabtu 18 dan 25 November. Pendaftaran dan jadwal selengkapnya dapat dilihat di app NDC di menu NDC Class. Syarat mengikuti kelas SGL adalah peserta sudah lulus kelas M2 dan tergabung di KOR. Pendaftaran terakhir hari ini. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui KOR, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam KOR untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join KOR.
Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Ini pujian kami, Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji kami, pernyataan isi hati kami, Tuhan. Mari kita semua nyanyikan pujian ini, katakan. Tak akan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari di hadapan Tuhan bersama katakan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu, mengasihi-Mu, itu menjadi bagian dalam hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Melayani-Mu, Yesus. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur. Janji-Mu Tuhan yang kami pegang, janji-Mu kan tetap, amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Biar pujian ini Kau dengar, Tuhan, bahwa kami mau melayani-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami. Janji-Mu kan tetap ku pegang, amin, sampai ku dapat mahkota
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Perjalanan yang kami lalui bersama Tuhan, penyertaan yang kami rasakan bersama Tuhan, membuat kami ingin melayani-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Mari buka hatimu menyembah Dia. Mari sampaikan rasa syukur-Mu karena Dia Bapa kita yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih-Nya tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu membela perkara kami. Kami mau melayani-Mu, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Mari serahkan hidup-Mu pada Yesus. Terima kasih, ini hidup kami Tuhan. Biar menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, mari jamah setiap umat-Mu di tempat ini. Mari masing-masing pribadi boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Yesus pembela kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Melayani-Mu Tuhan. Berucapan ungkapan syukur-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau melayani-Mu, kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Melayani, mari katakan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap pegang teguh, ku pegang teguh. Amin. Sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang kami percayai, yang telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam ibadah ini. Kami buka hati kami mau terima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Apa kabar semuanya? Luar biasa, di ibadah terakhir ini saya akan berkhotbah dengan judul Dari Pecundang Menjadi Pahlawan. Dan kita mau belajar pengalaman dari seorang yang bernama Gideon.
Gideon itu punya arti yang luar biasa. Gideon itu artinya penumpas, penghancur, pahlawan perkasa. Cuma sayangnya Gideon bertahun-tahun tidak hidup sesuai dengan arti namanya. Dia hidup sebagai seorang pecundang sampai Tuhan datang kepada dia dan menyadarkan siapa dia sesungguhnya. Mari kita akan membaca kisahnya dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita tidak akan membaca seluruh ayat ini. Saya akan menjelaskan kepada saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Ini kisah yang terjadi kira-kira pada tahun 1300 sebelum Masehi. Pada waktu itu orang Israel mereka dijajah, ditindas oleh orang-orang Midian. Dan begitu hebatnya penindasan, intimidasi daripada orang-orang Midian, sehingga ayat 2 berkata orang Israel sangat takut sekali kepada orang Midian. Saking takutnya mereka itu tidak berani tinggal di tempat terbuka. Mereka tinggal di tempat yang tersembunyi, di goa-goa, di kubu-kubu, di pegunungan. Dan ini orang Midian sangat ganas sekali, kejam sekali. Setiap kali kalau orang Israel mereka baru menabur benih, maka datanglah orang-orang Midian yang begitu banyak menghancurkan menghancurkan taburan benih daripada orang-orang Israel. Itu yang membuat orang Israel menurut ayat 6 menjadi sangat melarat. Saudara bisa bayangkan situasi orang Israel pada waktu itu? Miskin, melarat, hidup dalam ketakutan, intimidasi. Dalam situasi seperti itu mereka berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan turun tangan. Tuhan kemudian memanggil dan memilih Gideon untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan, penindasan orang Midian. Dan Gideon berhasil mengalahkan orang Midian dan bangsa Israel dibebaskan dari tangan orang Midian. Kira-kira seperti itu kisah daripada ayat Hakim-Hakim pasal 6 ini. Nah, ada beberapa kebenaran yang indah, yang penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, kebenaran yang pertama, kita lebih baik daripada yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Ada banyak orang berpikir tentang dirinya tidak seperti apa yang seharusnya. Mereka terlalu mengecilkan diri mereka. Mereka terlalu menganggap diri mereka tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Kalau diberi kepercayaan sesuatu, maka mereka selalu menolak. Jangan akulah. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa apa-apa. Tolong, jangan aku. Jadi mereka selalu mengecilkan diri mereka sendiri. Dan mungkin ada di antara saudara yang seperti itu. Tapi dengarkan saya, kita sebenarnya lebih baik daripada yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Ayat 12 berkata begini, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada siapa? Kepada Gideon. Dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi pertama kali malaikat Tuhan datang ketemu sama Gideon, maka Tuhan berfirman melalui malaikat Tuhan ini. Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Apakah betul Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani? Kalau kita membaca ayat 11, Alkitab mencatat demikian. Bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Yoas ini papanya Gideon. Orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 11 berkata, rupa-rupanya Gideon ini dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena dia mau bersembunyi dari orang Midian. Kenapa dia mau bersembunyi? Karena dia sama seperti orang Israel yang lain pada waktu itu. Dia takut sekali kepada orang Midian. Dengan kata lain, kalau Tuhan bilang Gideon pahlawan yang gagah berani, ternyata Gideon bukan seorang pahlawan yang gagah berani.
Menurut ayat 11, Gideon ini seorang pecundang, bersembunyi dari Midian. Tidak berani menghadapi orang Midian. Kalau saudara adalah orang yang punya masalah dan selalu bersembunyi dari masalahmu, tidak berani menghadapi masalahmu, menurut saya saudara adalah seorang pecundang, the loser, bukan seorang pemenang, juga bukan seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang berani menghadapi tantangan hidup. Seorang pahlawan adalah seorang yang berani maju ke depan menghadapi setiap masalah yang datang kepada dirinya. Katakan amin. Nah, Gideon tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah Tuhan salah waktu Tuhan berkata, Gideon pahlawan yang gagah berani? Tuhan pasti tidak salah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau Tuhan menilai Gideon pahlawan yang gagah berani, betul penilaian Tuhan. 100% tepat, benar penilaian Tuhan. Kalau mertuamu menilai kamu pahlawan yang gagah berani, jangan senang dulu. Belum tentu benar. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Tapi kalau Tuhan yang menilai saudara pahlawan yang gagah berani, saudara perlu bersuka cita. Karena pasti penilaian Tuhan benar adanya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau memang betul Tuhan penilaiannya kepada Gideon pahlawan yang gagah berani, tapi kenapa Gideon hidupnya sebagai seorang pecundang, tidak bersikap sebagai seorang pahlawan? Nah, rupa-rupanya Gideon itu dia tidak menyadari bahwa dia itu seorang pahlawan yang punya kelengkapan-kelengkapan pahlawan di dalam dirinya, yang punya potensi-potensi pahlawan dalam dirinya. Gideon tidak menyadari hal itu selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Makanya dia hidup sebagai seorang pecundang. Gideon dia mengecilkan potensi yang dia miliki. Padahal sebenarnya Gideon itu punya potensi yang hebat loh. Saya kasih contoh ya saudara-saudara ya. Setelah 6 kali Tuhan berikan pernyataan langsung kepada Gideon. Dan 3 kali Tuhan kasih tanda mujizat kepada Gideon. Dan 1 kali Tuhan kasih peneguhan kepada Gideon melalui mimpinya orang Midian. Barulah Gideon percaya bahwa dia itu harus menjadi seorang yang membebaskan bangsa Israel dari Midian. Dan apa yang Gideon lakukan? Ketika dia percaya bahwa dia harus memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Apa yang dia lakukan? Pertama kali yang dilakukan adalah dia mengumpulkan 32.000 orang. Wah, tidak mudah untuk mengumpulkan 32.000 orang kalau tidak punya yang namanya leadership skill. Nggak mudah, nggak gampang. Tapi Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang. Apakah tiba-tiba saja dalam diri Gideon ada leadership skill itu? Pasti tidak. Pasti potensi itu sudah ada dalam dirinya jauh-jauh sebelumnya. Bahkan waktu dia ngumpet dari orang Midian, potensi itu sudah ada dalam dirinya. Cuma dia tidak menyadarinya. Jadi sudah lihat, waktu Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani, Tuhan tidak salah menilai. Karena Tuhan tahu persis dalam diri Gideon ada potensi yang hebat. Ada kelengkapan yang hebat, yang luar biasa. Memang orang ini akan jadi pahlawan. Berapa banyak saudara seperti Gideon tidak menyadari ada potensi hebat di dalam dirimu. Sehingga saudara hari ini hidup sebagai seorang pecundang. Padahal sebenarnya saudara seorang pemenang, seorang pahlawan. Katakan amin. Banyak di antara kita belum hidup dalam versi terbaik Tuhan untuk kita. Belum. Banyak di antara kita masih hidup sebagai the loser. Padahal ada potensi hebat di dalam diri kita. Banyak di antara kita seperti gini nih. Kita punya handphone mahal. Tapi kita tidak menggunakan seluruh fitur yang ada di dalam handphone ini. Padahal kita punya handphone yang mahal, yang canggih. Ada ratusan fitur sebenarnya dalamnya. Tapi yang kita gunakan apa? Hanya untuk WhatsApp, voice call, video call, IG, TikTok.
Facebook, Twitter. Itu yang kita gunakan. Padahal di dalamnya ada potensi yang luar biasa. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin. Sama toh. Diri kita dalamnya nih ada potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh. Jangan saudara bilang, oh saya nggak punya potensi apa-apa loh Pak. Saya nggak bisa apa-apa, nggak punya talenta. Saudara masih ingat dengan perumpamaan talenta? Setiap hamba dikasih apa? Talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Betul tidak? Artinya apa? Tidak ada yang tidak dapat talenta. Semua ada minimal 1. Jadi saudara dalam dirimu ini pasti ada talenta. Ada keterampilan. Ada potensi. Minimal 1. Kalau 2 alhamdulillah. Kalau 5 puji Tuhan. Tapi minimal ada 1. Jadi jangan saudara berkata, saya nggak bisa apa-apa. Saudara seperti Gideon yang tidak menyadari potensi itu dalam dirimu. Dalam Kejadian pasal 11, itu ada cerita bagaimana manusia waktu itu mendirikan menara sampai ke langit. Wah dahsyat ya, ini hebat itu. Dan apa komentar Tuhan ketika melihat menara yang tingginya sampai ke langit itu? Tuhan kasih komentar begini, Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Siapa mereka? Manusia zaman itu. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Siapa mereka? Manusia. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara manusia atau tidak? Manusia. Berarti ayat ini buat kita tidak? Ayat ini juga buat kita. Jadi dengar. Alkitab berkata, Tuhan berfirman, mulai dari saat itu, apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kalau kita jadikan manusia itu dengan aku kita ganti, maka ayat ini bisa kita berkata begini. Mulai dari saat itu, apa juga yang saya rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Yang setuju katakan amin. Nah masalahnya seringkali kita ini tidak pernah merencanakan sesuatu. Makanya kita tidak pernah mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Kenapa kita tidak pernah merencanakan? Karena kita pikir kita nggak punya potensi apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita tidak pernah merencanakan sesuatu. Hari ini dengarkan saya. Kalau saudara mulai merencanakan dengan 1 talenta itu, apapun yang saudara rencanakan tidak ada yang tidak akan berhasil. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Profesor Yohanes Surya. Ini seorang yang telah melatih begitu banyak anak-anak Indonesia. Sehingga menjadi juara Olimpiade Fisika, juara Olimpiade Matematika, dan juara membuat robot. Dan Profesor Yohanes berkata begini, tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Jadi kalau saudara merasa, saya bodoh, saya tolol, bimbego, saudara salah. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara sebagai orang yang bodoh. Nggak ada manusia yang bodoh. Semua anak sama pintar. Yang membedakan hanyalah sebagian dari mereka tidak memiliki kesempatan belajar dengan guru yang baik dan metode yang benar. Gak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pembimbing guru yang baik untuk memimpin mereka, mengarahkan mereka untuk mengenal potensi dalam diri mereka dan menggali potensi itu. Jadi kalau saudara menganggap dirimu bodoh, saudara salah. Kalau saudara berkata, saya nggak bisa apa-apa, saudara salah. Saudara tidak bodoh. Bilang kiri kananmu, kamu nggak bodoh.
Yang ada adalah saudara belum mendapatkan orang yang bisa membimbing, mengarahkan saudara untuk menggali harta karun dalam diri saudara. Dan saya berdoa, habis ibadah ini, saudara akan menemukan orang itu. Atau minimal, saudara menyadari bahwa dirimu punya potensi hebat. Dan saudara mulai menggali harta karun dalam dirimu. Saudara pasti akan menjadi seorang pahlawan. Minimal pahlawan dalam keluargamu. Bukan jadi pecundang dalam keluargamu. Bukan jadi anak yang selalu bikin sakit hati orang tuamu. Bukan jadi anak yang selalu bikin menangis mamamu. Bukan jadi anak yang selalu membuat papamu sakit hati. Bukan. Minimal kau jadi pahlawan dalam keluargamu. Katakan amin. Yang membuat papa mamamu bangga kepadamu. Yang membuat istrimu bangga kepadamu. Yang membuat suamimu bangga punya istri seperti engkau. Yang membuat anak-anakmu bangga. Aku punya papa, aku punya mama yang luar biasa. Minimal kau jadi pahlawan dalam keluargamu. Katakan amin. Anda tidak akan tahu seberapa kuatnya dirimu hingga Anda mengalami tekanan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan tekanan-tekanan supaya apa? Supaya memaksa kita mengeluarkan potensi itu. Memaksa kita mengenali diri kita. Pandemi sudah berlalu. Pandemi bagi banyak orang itu menjadi sebuah tantangan, rintangan, menjadi sebuah situasi yang membuat mereka mengalami banyak kehancuran, banyak sekali kerugian. Tapi beberapa orang, pandemi menjadi blessing in disguise. Menjadi berkat tersamar, berkat terselubung. Kenapa? Karena setelah pandemi terjadi, beberapa orang baru sadar, ternyata gue bisa masak. Akhirnya mereka sekarang ini menjadi chef tanpa sertifikat. Beberapa orang baru menyadari, gue ternyata bisa bisnis online. Mereka sekarang jadi pengusaha bisnis online. Bagi beberapa orang pandemi jadi berkat untuk mereka. Ada teman saya pendeta. Nah, gerejanya tidak terlalu besar. Waktu pandemi gerejanya tutup. Mau bikin ibadah online, nggak punya kapasitas, nggak punya alat-alat. Kasihan deh. Nah, juga gereja-gereja lain kan banyak tutup. Jadi dia biasa khotbah ke gereja lain yang nggak punya kesempatan lagi. Nah, pandemi 1 minggu pertama, bulan pertama masih bisa ada tabungan. Tabungannya dipakai buat biaya hidup. Karena kan nggak ada penghasilan. Tapi lama-lama tabungannya kan habis. Punya anak 3. Ini pendeta juga. Ya susah salah juga. Kalau nggak punya anak dibilang nggak punya iman. Kalau anaknya banyak dibilang hidup dalam hawa nafsu. Betul. Jadi kasihan juga ini pendeta. Anaknya 3. Waduh. Ini kan mesti hidup ini anak-anak. Tapi kan nggak ada penghasilan. Istri pendeta ini. Satu hari. Dia memaksa dirinya. Buka YouTube. Cari resep kue. Dan coba bikin kue. Pertama gagal. Kedua gagal. Ketiga gagal. Kali keempat berhasil. Dan apa yang dia lakukan? Dia jualan kue-kue yang dia buat itu lewat online. Laku. Sampai hari ini laku. Yang tadinya nggak bisa bikin kue. Sekarang jadi penjual kue online. Laku saudara-saudara. Penghasilan sampingan selain penghasilan dari pelayanan. Coba lihat. Beberapa orang memang harus dipaksa. Ada tekanan sehingga bisa keluarkan kemampuan terbaiknya. Menurut saya jangan tunggu sampai ada tekanan dulu. Lebih baik sekarang ini saat semuanya masih baik-baik saja. Mari keluarkan kemampuan terbaik. Kita hidup dengan versi terbaik dari Tuhan buat kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kebenaran penting yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara adalah bahwa kita harus tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Coba saudara kita perhatikan Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 sampai 14. Dalam ayat 13 jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini kan kita banyak seperti Gideon kok. Kalau Tuhan menyertaiku, kenapa aku dipecat? Kalau Tuhan menyertaiku, kenapa bisnisku bangkrut? Kalau Tuhan menyertaiku, kenapa suamiku selingkuh? Kalau Tuhan menyertaiku, kenapa nenekku masuk selokan? Kalau Tuhan menyertaiku, kenapa anakku masuk rumah sakit? Kita kan suka banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dalam ayat 13 ini, Gideon bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Dan saudara perhatikan ya, Tuhan tidak menjawab kenapanya Gideon loh. Tuhan tidak bilang sama Gideon, Gideon sabar ya. Ini saya mau jelaskan sama kamu. Kamu duduk dulu, tenang dulu pikiranmu. Ya, perhatikan baik-baik. Ini loh, aku bla bla bla. Enggak loh. Tuhan tidak memberi penjelasan kepada Gideon. Apa yang Tuhan lakukan? Dalam ayat 14 Tuhan berkata begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan tidak menjawab mengapanya Gideon. Tapi Tuhan kasih tahu Gideon apa yang Tuhan berikan kepada Gideon. Yaitu pergilah dengan kekuatanmu itu. Tuhan kasih tahu kepada Gideon. Dia berikan kekuatan kepada Gideon. Untuk apa? Supaya Gideon bisa menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Daripada menjawab mengapa, Tuhan lebih suka beritahu apa yang dia berikan kepada Gideon. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita harus belajar begini. Kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, daripada kita mencari jawaban dari mengapa, lebih baik kita mencari tahu apa. Nah seringkali kan kalau terjadi sesuatu kita kan suka cari, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Ya betul ya saudara-saudara ya. Dan saya mau bilang, kenapa itu tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Karena pertanyaan mengapa akan menimbulkan pertanyaan mengapa berikutnya. Kalau saudara tanya, kenapa ya? Lalu ada jawaban. Pasti ada pertanyaan mengapa lagi. Kenapa begini? Dijawab nih, kenapa begini? Jadi mengapa tidak pernah akan bisa menyelesaikan masalah. Daripada kita repot mencari jawaban mengapa, lebih baik kita mencari tahu apa. Apa sih maksudnya masalah ini terjadi? Apa sih berkat di balik masalah ini? Ada seorang yang namanya Bernie Ecclestone. Dia raja bisnis asal Inggris. Dia mantan CEO Formula One Group. Kaya. Dan satu hari dia dirampok. Dan dihajar oleh perampok sampai babak belur. Sudah lihat mukanya seperti foto itu. Dan semua harta milik di badannya dirampas oleh perampok. Termasuk jam tangan Hublot yang baru dibelinya senilai 4 miliar. Dan apa yang Bernie lakukan ketika dia dirampok seperti itu? Daripada dia bertanya, kenapa saya dirampok? Kenapa saya dirampok? Bernie, dia mulai berpikir out of the box. Apa yang bisa saya dapatkan dari peristiwa ini? Keuntungan apa? Berkat apa yang saya bisa dapatkan lewat perampokan ini? Dan Bernie, dia suruh orang menfoto dirinya. Lalu hasil fotonya dia kirimkan kepada CEO Hublot dengan komentar di bawahnya. See what people will do
for a Hublot. Lihat apa yang orang akan lakukan untuk sebuah jam tangan Hublot. Dan rupanya CEO jam tangan Hublot itu, waktu dia terima foto dan komentar daripada Bernie, ini CEO, dia lihat ada sebuah kesempatan, ada sebuah peluang untuk bisnisnya. Lalu dia hubungi Bernie dan dia minta supaya foto yang Bernie berikan itu bisa dia beli untuk dia jadikan iklan. Lalu dia tetapkan satu harga dan kemudian foto itu dengan komentar di bawahnya dia jadikan iklan jam tangan Hublot. See what people will do with a Hublot. Dan saudara tahu, gara-gara iklan itu, foto itu, maka penjualan Hublot mengalami peningkatan. Daripada bertanya mengapa, Bernie, dia mulai berpikir apa yang dapat saya dapatkan lewat peristiwa perampokan itu. Dan karena dia berpikir apa, dia dapatkan keuntungan. Bapak Ibu, kalau kau ditinggal oleh pacarmu, daripada kau bertanya, mengapa, nggak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kau mulai bertanya, apa sih rencana Tuhan, maksud Tuhan? Apa sih berkat di balik aku ditinggalkan oleh pacarku? Mulai bertanya apa? Dan saudara akan mendapatkan sebuah jawaban yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan akan gantikan jauh lebih baik, jauh lebih ganteng, jauh lebih kaya, jauh lebih rohani, karakternya jauh lebih seperti Kristus. Karena orang itu adalah anggota NDC. Sudah lihat? Jadi mulailah bertanya kepada Tuhan, kekuatan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Gak usah bertanya mengapa. Tanyalah kekuatan. Dan lihat, waktu Gideon, dia melihat ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan dia menggunakan kekuatan itu untuk memimpin bangsa Israel dan mengalahkan orang Midian. Dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Kekuatan untuk mampu melakukan tidak akan memberikan kebaikan jika tidak disertai dengan mental untuk mampu melakukan. Mental itu sangat berpengaruh untuk kemajuan kita, untuk masa depan kita. Saudara masih ingat waktu Yosua ini, Yosua itu dia mau menyerbu kota Yeriko di tepi sungai Yordan. Sebelum Yosua nyeberangi sungai Yordan dan dia akan ketemu dengan kota Yeriko, saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu itu akan menjadi milikmu. Artinya Tuhan janjikan kemenangan kepada Yosua. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu itu jadi milikmu. Kota manapun yang kau datangi jadi milikmu. Hebat kan janji Tuhan itu. Tapi setelah Tuhan mengucapkan janji Tuhan itu 3 kali. Tuhan bilang begini kepada Gideon, hanya kuatkan, teguhkan hatimu. 3 kali. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena saudara, kalau Gideon mentalnya tidak kuat, nyalinya ciut, waktu dia nyebrang sungai Yordan, ketemu kota Yeriko, itu kan tembok Yeriko kan tinggi. Itu tebalnya tembok Yeriko, itu bisa 2 kereta perang tuh lewat di atasnya. Jadi tebal banget. Lah kalau dia lihat tembok Yeriko seperti itu, wah ciut nyalinya, mentalnya down, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang pahlawan. Makanya secara khusus Tuhan ngomong kuatkan, teguhkan hatimu. Betapa pentingnya loh Pak, kita ini sudah punya janji Tuhan yang luar biasa. Tapi banyak di antara kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Mental kita down. Tuhan sudah kasih kuasa sama kita. Kita punya kuasa kekuatan sebenarnya. Tapi banyak di antara kita tidak pernah jadi mendapatkan
kebaikan daripada kuasa itu. Kenapa? Mental kita down. Karena itu perlu kita punya kekuatan mental untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Katakan amin. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan lemah, jangan gampang menyerah. Harus punya fighting spirit yang luar biasa. Anak muda sekarang itu kelemahannya gampang menyerah. Makanya kan tingkat bunuh diri di kalangan anak muda sekarang ini sangat tinggi sekali. Kenapa? Gampang menyerah, gampang putus asa. Ya. Jangan gampang menyerah, kuatkan hatimu, mentalmu harus kuat. Kita punya kuasa, kita punya kekuatan dari Tuhan. Tuhan kasih talenta sama kita, Tuhan kasih potensi sama kita. Tapi kuatkan, teguhkan hatimu. Selamat menjadi pahlawan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa dari setiap yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari Mari kita bangkit berdiri bersama. doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beberapa menit ke depan saudara tundukkan kepala. Mungkin saudara terlalu mengecilkan dirimu. Dan hari ini saudara sedang hidup sebagai seorang pecundang. Saudara tidak hidup dengan versi terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Bahkan mungkin sehari ini saudara hidup dengan versi yang terburuk dari dirimu. Tapi belum terlambat. Hari ini saudara datang ke gereja ini. Saudara dengar khotbah hari ini. Saya percaya tidak kebetulan. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kau pahlawan yang gagah berani. Kau adalah seorang yang spesial, seorang yang hebat. Karena Tuhan telah menaruh potensi dalam dirimu. Tuhan telah menaruh sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Saudara bukan seorang pecundang. Sejak semula Tuhan merencanakan engkau menjadi seorang pahlawan. Minimal pahlawan untuk keluargamu. Kuatkan hatimu saudaraku. Kalau saudara percaya, saudara berkata, sayalah orangnya. Saya bukan pecundang. Saya adalah seorang pahlawan. Dan saya mau jadi pahlawan. Mari angkat tanganmu yang tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lihat Tuhan, jemaatmu mengangkat tangan. Bukan karena kebiasaan, tapi mereka percaya bahwa hari ini Tuhan bicara kepada mereka bahwa mereka bukan pecundang,
Mereka adalah pahlawan. Tuhan telah menaruh potensi dalam dirinya. Tuhan telah menaruh kelengkapan dalam dirinya. Dan mereka akan menggunakannya. Mereka akan menggalinya. Dan menjadi orang yang hebat di tangan Tuhan. Hidup dalam versi terbaik Tuhan untuk mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar semua berkat Allah terbaik tercurah atas jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka menjadi Gideon-Gideon akhir zaman. Pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu. Khotbah sudah selesai. Tapi Roh Kudus menolong kami untuk selalu mengingatkan kami akan khotbah hari ini. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk mempraktekkan kebenaran-kebenaran yang kami terima hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, 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 amin. Tuhan berkati. Ya, silakan duduk lebih dahulu saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Saudara lebih baik dari apa yang kau pikirkan hari ini. Engkau lebih baik dari apa yang orang lain katakan tentang saudara. Karena Tuhan, Dia menilai saudara begitu berharga. Saudara semua adalah pahlawan di mata Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pendeta Hengkiso yang sudah jadi berkat buat kita sejak dari tadi siang sampai malam ibadah yang terakhir ini. Dan saya percaya pelayanannya akan dipakai Tuhan jauh lebih besar lagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan doa secara khusus, saudara bisa scan QR yang ada. Ada banyak ratusan pendoa di NDC yang akan support Anda di dalam doa, apapun jadi pergumulan Anda. Karena saya percaya ada kuasa di dalam doa korporat. Korporat itu doa bersama-sama ya. Jadi ketika saudara berdoa sendiri akan beda ketika ada banyak orang yang support Anda di dalam doa. Jadi saudara bisa sampaikan apapun permohonan doa saudara. Dan saya mau beritahu doa kita akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita kerjakan dan kita perbuat. Amin saudara. Dan selanjutnya saudara bisa juga mengikuti Revival Night. Dan saya dorong Anda untuk seminggu 3 kali saudara. Untuk kita memuji dan menyembah Tuhan dan kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Apalagi di dalam kondisi sekarang dunia sedang menghadapi masalah krisis ya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia. Bisa saja inflasi tinggi dan kemudian juga situasi politik yang banyak penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saya percaya orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia akan selalu melihat kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Oke, mari kita bangkit bersama-sama, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang hebat, Tuhan Yesus, yang telah menjamah kita dan telah melakukan perkara yang besar di tempat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan, kami tahu Kau Allah yang besar dan sudah melakukan perkara yang besar bagi kami. Dan hari ini iman kami dibangkitkan dan dikuatkan, bahwa Tuhan, hidup kami bukan dilabel oleh dunia ini. Hidup kami bukan ditentukan oleh apa perkataan orang lain. Tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau punya rancangan yang besar dan hebat bagi kami Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa menyadari bahwa kami lebih baik daripada apa yang bisa kami pikirkan. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar melalui hidup kami. Dan biar setiap umat-Mu pulang, mereka menerima kekuatan dan iman. Untuk mereka mulai bergerak dan berjalan melakukan potensi yang Tuhan berikan. Sehingga hidup mereka Tuhan dibangkitkan dari segala krisis, dari segala keterpurukan. Dan mereka boleh menjangkau hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih, aku berdoa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masalah mungkin. Tentang sakit penyakit, Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan tentang keuangan, ekonomi, pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa supaya Kau memulihkan semuanya. Engkau membangkitkan sumber-sumber yang baru dalam hidup mereka. Engkau mengembalikan hal-hal yang pernah hilang di dalam hidup mereka Tuhan. Dan aku berdoa mereka yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga.
Biar Engkau menjamah mereka Tuhan. Memulihkan hubungan keluarga mereka. Suami dan istri, orang tua dan anak. Karena aku percaya Tuhan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Yesus. Dan bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.